Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih belajar tentang buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, tulisan Imam Al-Qurtubi. Masih di bab yang sangat panjang. Di bukunya itu bab tentang surga ini dari 2 jilid ya, 2 jilid itu Pak. Kalau yang bahasa Arabnya 1 jilid, bahasa Indonesianya 2 jilid. Itu hampir separuhnya itu tentang surga aja isi, menceritakan bagaimana keindahan surga. Bagus buat kita sebenarnya, bagi bapak-bapak yang Senin sampai Jumatnya itu sudah stres dalam pekerjaan. Hari Sabtunya dibahas tentang surga. Jadi yang membuat kita itu akan jadi capek-capek hidup di dunia, nanti akan berbalas dengan surga. Akhirnya keletihan itu terlupakan. Gimana Pak? Terlupakan. Ini cerita kita tentang surga, panjang sekali pembahasannya. Saya kira mungkin ini bisa 5 atau 7 sesi nih Pak. Kemarin udah berapa? 3 sesi ya. Ini berarti tinggal 4 sesi lagi nih. Panjang banget Pak. Kalau dilihat halamannya itu Pak, bisa sekitar 100 halaman tentang surga aja. Tentang surga aja. Baik diambil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Dibuatnya topik-topik kecil tentang mahar bidadari di surga. Apa maharnya? Abu Kursufa dia berkata bahwa mendengar Nabi SAW bersabda, mengeluarkan sampah dari masjid adalah mahar bidadari surga. Jadi mengeluarkan sampah, masjid adalah rumah Allah. Jadi mengeluarkan sampah saja itu adalah mahar di surga. Jadi beruntunglah yang jadi apa Pak? Marbot. Berapa bidadarinya itu Pak? Oh iya banyak. Maharnya banyak dia. Berarti kalau dia beli bidadari nanti banyak-banyak boleh? Boleh. Nanti ibu-ibu jangan kecewa. Kemarin kan kita sudah bahas tentang pasangan. Nanti di sini Pak. Pasangan di mana? Di surga. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah meminang Ummu Darda, maka wanita itu menolaknya. Seraya berkata, saya telah mendengar Abu Darda menyampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, wanita di dalam surga itu adalah suaminya yang terakhir. Ini ada hadis Nabi ini. Jadi pasangan kita itu adalah apa tuh? Pasangan kita adalah pasangan kita di dunia. Itu pasangan kita, karena dia lebih cantik daripada bidadari. Terus bidadari yang Bapak dapatkan itu apa? Ya mungkin sekedar melayani aja. Mungkin yang ngambilin kopinya, khusus pengambilan kopi. Khusus bidadari mengambilkan teh. Khusus bidadari untuk nyetrika, untuk nyapu. Kayak di dunia juga jadinya. Begitu ya. Pokoknya Bapak banyak sekali pelayan Bapak itu, tapi yang pasangan cuma satu, karena ibarat istri kita itu ibarat ratu dari seluruh bidadari yang ada. Jadi ibu-ibu jangan sedih. Terus bidadari suami saya dapat apa? Banyak bidadari itu saya ngapain? Masa nganggur? Enggak. Orang di dunia lebih cantik daripada bidadari di surga. Apa yang membuat dia lebih cantik? Karena amalan dan kesolehannya. Iya ya. Pasangan. Lanjut, biar cepat aja nih Pak. Orang yang terbaik akhlaknya terhadap wanita itu, hai Ummu Habibah, akhlak orang luhur membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ini tentang wanita nih. Kegiatan di surga. Kita ngapain di surga? Hadis Muslim, sesungguhnya para penghuni surga itu makan dan minum. Jadi kita ngapain Pak di sana? Makan, minum. Tapi tidak meludah, tidak kencing, tidak buang hajat, dan tidak mengeluarkan ingus. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana makanan yang dimakan? Rasulullah menjawab, merembes atau menguap seperti menguapnya kasturi.
Terus mereka diilhami dengan tasbih dan tahmid. Jadi ini Pak, jadi makanan kita itu akan menjadi seperti keringat saja. Jadi dia tidak kencing, tidak buang air besar. Karena di surga itu tidak ada yang bau-bau, semuanya wangi-wangi. Keringat pun wanginya seperti kasturi. Enggak bisa Pak bayangkan, susah Pak bayangkan ya. Makan tapi enggak kencing, enggak buang air besar, enggak bisa bayangkan, susah bayangkannya. Hah? Keringatan pernah ya? Keringatan. Iya, keringatan doang. Keringatan doang merembes, maksudnya merembes itu maksudnya keringatan. Makanan kita jadi keringatan. Tidak jadi apa? Tidak jadi buang air kecil maupun buang air besar. Itu. Enggak dibayang, susah apa bayangkannya? Kata saya, jawablah sedikit biar apa enggak tidur. Apa susah enggak membayangkannya? Tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Susah enggak? Enggak ya, gimana caranya? Nanti aja lah, nanti aja masuk surga nanti gimana rasanya nanti. Lanjut. Ingin punya anak di surga bisa? Bisa. Gimana caranya? Apabila seorang mukmin ingin, di dunia kan ada yang enggak punya anak Pak ya. Di surga dia kepengen punya anak, tentu dia kepengen punya. Apabila seseorang mukmin ingin punya anak di surga, hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih, maka terjadilah mengandung anak lalu dari mengandung langsung melahirkan tanpa merasakan sakit. Gitu Pak. Mengandung istri itu tanpa melahirkan. Terus dan anak itu pun menjadi besar langsung tanpa harus bergadang. Kan anak umur sampai 2 tahun tuh ngapain Bapak Ibu tahu tuh? Ngapain Bu? Begadang, menyusui. Begadang malam itu anak-anak itu kan. Anak-anak itu kan kalau bayi itu kan baru lahir itu nyusunya bisa 12 kali dalam sehari. Bapak enggak tahu? Ibu tahu enggak itu Bu? 12 kali kan dalam sehari paling kurang nyusuin anak kalau bayi. Sekali 2 jam, benar enggak tuh? Ibu juga enggak tahu jam mana tuh. Terus siapa yang nyusuin anak-anak Ibu? Iya kan, belum lagi tidur, anak itu sudah minta nyusu. Misalnya jam 8 kita tidur tuh ibu ini. Habis itu anaknya minta susui. Kalau anak bayi kecil, saya ngeliat di istri saya mah, anak bayi kecil itu sebelum usia berapa 6 bulan itu kan dia belum bisa bolak-balik itu kan, dia apa? Dia itu kan terlentang aja begitu. Terpaksalah ibu tuh ngambil anak baru disusui kan. Jadi diambil tuh anak, nggak bisa gitu kan, kasih susu. Bapak nggak paham sih, susah pula menjelaskan sama Bapak. Kalau dia lewat dari 6 bulan baru agak enak tuh, karena anaknya sudah bisa miring-miring kan, bisa miring-miring itu udah enak tuh, dimiringkan aja tidur lagi kan sampai tidur. Tapi kalau anak di bawah 6 bulan diambil tuh anak tuh ditaruh kan, dipegang, kadang duduk tuh istri itu, duduk udah begini dia. Jam 10 bangun, jam 12 bangun lagi, jam 2 bangun lagi, jam 4 bangun lagi. Cuman sayangnya ibu nggak sholat tahajud, dia bangun aja nyusui tapi nggak tahajud. Habis apa lagi? Jam 6 nyusui lagi, gitu kan? Akhirnya ibu-ibu punya mata panda. Suaminya pulang-pulang, masaklah ini, masaklah itu, minta tolong masak ini, masak itu. Tidak tahu dia istrinya nyusuin setiap 2 jam. Kalau bapak-bapak tak kuat saya rasa itu. Tidur aja dia biarin nangis. Itu pun menjadi besar seperti yang dia inginkan. Misalnya bapak suka-sukanya sama anak usia berapa Pak? Enak-enaknya bermain usia berapa? Ayolah sebut. Usia berapa? 2 tahun. 2 tahun sedang enak-enaknya. Kalau 6 tahun nyakitin ya. Nah 6 tahun dia tuh sudah banyak permintaan ya. Jajan ini, jajan itulah ya Pak ya. Udah minta ini, minta itu. Tapi kalau 2 tahun masih aman lah ya. Bapak ingin 2 tahun, langsung anak itu. Langsung umur 2 tahun Bapak langsung bermain. Sebenarnya untuk membahagiakan Bapak saja di surga. Permintaan apa saja berarti dipenuhi oleh Allah. Punya anak pun bisa, Bapak. Tanpa ibu-ibu merasakan sakit.
Lanjut. Keabadian di surga. Ini kita keabadian nih. Ada seorang penyuruh menyerukan, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kamu sekalian akan tetap sehat tanpa sakit. Di surga ada orang sakit, Pak? Ada. Terus sesungguhnya kamu sekalian akan tetap hidup tanpa mati. Jadi Bapak hidup terus tanpa ada matinya. Terus sesungguhnya kamu sekalian akan tetap muda tanpa tua. Enak ya? Ya nggak perlu perawatan awet muda. Jadi jamu-jamu awet muda, skincare itu nggak laku di surga itu. Nggak laku, nggak ada yang jualan dulu. Kenapa? Orang pasti muda, awet muda. Terus dan sesungguhnya kamu sekalian akan tetap senang tanpa mengalami susah. Jadi bapak-bapak susah di surga? Enggak, senang aja. Kalau di dunia ada susahnya? Ada. Udah makan banyak-banyak kan senang tuh. Habis itu susah. Apa susahnya? Mau ke belakang. Apa sebab mau ke belakang? Iyalah, apalagi kalau seandainya bapak terlalu banyak makan sambal. Mencret bapak tuh. Senang makan bakso pedas-pedas hari dingin, hujan dingin-dingin makan bakso pedas-pedas. Habis makan bakso ke belakang aja kerjaannya. Hadis riwayat Muslim. Ayolah Pak semangat. Bapak semangat gak nih? Terus hadis berikutnya, barang siapa yang masuk surga maka dia bersenang-senang tanpa mengalami susah. Pakaiannya tidak akan rusak dan kemudaannya tidak akan sirna. Hadis riwayat Muslim. Apa itu Pak? Alarm burung. Jadi Bapak cerita apa nih Pak? Kalau Bapak suka burung nggak? Bapak suka burung nggak? Jawablah Pak. Suka burung nggak? Suka. Kuda? Suka. Onta? Suka. Kita cerita nih bagaimana burung di surga, kuda dan onta di surga. Nih hadis Nabi SAW. Sungguhnya di antara kenikmatan para penghuni surga itu ialah bahwa mereka saling berkunjung. Jadi Bapak itu saling kunjung-kunjungan aja. Pergi ke rumah sini makan-makan, sini makan-makan, gitu aja kerja Bapak. Terus dengan naik kendaraan, kendaraannya Bapak? Kuda. Pak naik kuda, gagah ya naik kuda ya. Pak Ustadz, saya nggak pandai naik kuda di dunia Pak Ustadz. Jadi akhirnya ada si pandai aja langsung tuh, ada cerita tuh, pandai aja langsung. Terus apa? Dan pada di hari Jumat didatangkan kepada mereka sekawanan kuda berpelana. Jadi Pak kuda, tapi kudanya sudah ada pelana. Bapak tahu pelana? Pelana yang gimana Pak? Pelana tempat duduk, ya kan? Tempat duduk sekaligus ada kekangnya tentunya ya. Ada kekang kuda itu untuk dipegang. Terus dan terkendali kudanya, tidak liar. Terus tidak buang kotoran. Kudanya tidak buang kotoran, itu enaknya. Pak, ada ini Pak. Saya ngeliat tuh. Dulu di Padang Panjang dulu ketika sekolah kan tuh masih ada delman. Apa Pak? Delman. Tukang delman itu apa namanya? Pak Kusir ya? Pak Kusir ya. Pak Kusirnya itu kan kalau dia mau apa? Kalau dia mau buang air kecil kadang-kadang kan sembarang aja kayak tukang angkot. Tukang angkot marah. Tukang truk buang air kecilnya di mana Pak? Pak tahu nggak di mana? Di bannya. Kok Pak tahu? Di ban itu dia buang Pak. Ini Pak Kusir diberi buat juga seperti tukang truk tuh. Ngapain dia? Dikencinginya kaki kuda tuh dikencing sama dia. Kuda itu marah dia. Ayolah kita tanding kata dia kan. Pak Kusir ngencingin dia juga kencing Pak. Banyaklah kencing kuda lagi daripada kencing dia. Itu saya kaget tuh ketika di mana di Padang Panjang tuh saya ngeliat. Kudanya sama-sama orangnya tukang kencing kata saya. Bapak ndak ketawa lah dikit. Tapi kudanya di sana tidak buang air kecil. Mereka naik kuda itu hingga sampai kemana saja yang dia kehendaki. Itu hebatnya Pak. Kudanya berlari kencang. Gitu. Nggak pakai mobil. Kalau Bapak mobil es kuda juga ada di situ. Mobil udah juga. Ini kan biasanya kan karena hadis ini keluar di mana Pak? Masa Nabi Muhammad SAW yang terbayang sama orang apa?
kuda, ya kuda itu disampaikan Nabi. Kalau seandainya Nabi hidup sekarang, berarti yang disampaikan Nabi apa? Lamborghini, mungkin itu kali. Sebut merek saya jadinya. Pokoknya cuman dulu itu kan yang terkenal apa Pak? Kuda. Jadi disebutkan Nabi apa? Kuda. Kendaraannya kuda kan? Apa tuh Pak? Naik kendaraan ada juga Pak ya. Tidak buang kotoran, tidak kencing, mereka kuda naik sampai ke mana saja. Terus ini bawahnya. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mana kendaraan? Pokoknya itulah. Iya kendaraan naik kendaraan dan kuda. Berarti ada juga di sini Pak kendaraan yang lain yang Bapak mau. Misalnya Bapak mau kendaraan Bapak bom bongkar misalnya. Nah, itu bisa juga nanti. Saya mau kendaraan bom bongkar itu ada. Lanjut. Lanjut. Kemudian dombanya gimana Pak? Domba dan kambing di surga gimana? Domba itu termasuk binatang surga. Hadis sahih. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada kambing dan jauhkan darinya segala gangguan karena dia termasuk binatang surga. Di sana juga ada domba. Gini Pak, hadis berikut, surga berbicara. Jadi surga itu Pak bisa bicara. Surga itu. Rumah Bapak bisa bicara nggak Pak? Rumah Bapak? Nggak bisa ya. Tapi ke surga bisa bicara. Setelah Allah menciptakan surga Adnan dan menanam pohon-pohon di sana dengan tangannya, maka berfirmanlah dia kepadanya, berbicaralah kamu. Kata siapa? Kata Allah. Jadi enaknya dengan rumah kita itu enak. Saya mau berangkat nih, kamu jangan kemana-mana ya. Bilang sama rumah, kunci pintu semuanya. Bisa nggak Bapak bilang sama rumah Pak begitu? Nanti kalau ada orang orang maling datang, kamu jangan mau terbuka ya. Bapak bisa ngomong kayak gitu nggak sama rumah Pak? Nggak bisa. Tapi kalau di surga bisa. Saya mau berangkat nih ya. Nanti yang di kamar sana itu catnya warnanya baru, warna biru ya. Tolong dicat ya. Rumah tuh ngecat sendiri. Bapak perintah. Oh hebat kan rumah tuh. Kayak menghayal ya kita jadinya Pak ya. Itu begitulah bentuk surga itu. Memang surga itu susah untuk disampaikan. Tapi gini, iman, bicaralah kamu. Maka surga itu bicara. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi setelah dia itu kan beruntunglah orang-orang yang beriman. Hadis betul surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Itu perkataan surga itu. Perkataan surga. Hadis riwayat siapa Pak? Baihaqi. Coba Bapak lihat. Kalau Bapak baca itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim. Orang-orang yang masuk surga itu siapa? Salatnya khusyuk. Nanti surga itu nanti akan bilang begitu. Beruntung kamu. Siapa dia yang beruntung? Yang salatnya khusyuk. Alladzina fi sholatihim khusyun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka itu dari perbuatan buruk itu mereka jauhi. Ayo lagi Bapak. Gitulah pokoknya Bapak baca aja lah surah Al-Mu'minun lupa. Alladzina hum li furujihim hafizun. Terhadap kemaluan mereka pelihara. Kan gitu Pak ya. Lanjutlah. Ada beberapa wanita yang berpakaian tapi telanjang. Condong dan mencondongkan. Jadi kalau perempuan wanita itu kan kalau dia pakaian telanjang itu Pak, dia condong, maksudnya condong supaya bisa mau digoda atau mencondongkan. Orang yang melihat jadi tertarik juga. Jadi sebenarnya orang perempuan yang pakaian yang terbuka itu sebenarnya dia kepengen juga Pak. Pengen diapain Pak? Pengen digoda. Terus orang yang melihat iya kepengen menggoda. Makanya condong dan mencondongkan. Tapi bahasan kita bukan itu sebenarnya. Mereka tidak bakal masuk surga. Jadi surga ini berkata kepada siapa Pak? Perempuan yang buka aurat itu. Apa kata surga tadi? Perempuan yang pakainya telanjang. Apa kata surga? Mereka tidak akan masuk surga. Bahkan tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu tercium sejauh perjalanan 500 tahun. 500 tahun kemana itu Pak? Nyampe di mana itu Pak? Makanya surga itu ngomong kayak gitu. Hei orang-orang yang perempuan yang tidak pakai baju, tidak berbaju, kalian tidak akan apa Pak? Masuk
surga, dan bau surga pun kalian tidak dapat sepanjang 500 tahun perjalanan. Oh, jadi gitu Pak. Apakah hanya untuk perempuan, Bapak Ibu? Laki-laki juga. Saya tanya sama perempuan, kalian kalau ngelihat laki-laki sispek kayak gitu, terus apa tuh? Pakai celana ketat begitu, segala macam, kalian perempuan tertarik nggak? Apa jawaban mereka, Pak? Tertarik juga ternyata perempuan, Pak. Tertarik juga, Pak. Saya baru tahu. Ternyata bapak-bapak yang gagah-gagah ini, Bapak lihat nggak? Ada artis Korea tuh, opa-opa tuh. Bapak nggak pernah lihat. Opa-opa itu kalau dia konser kan, opa-opa tuh tua-tua tuh ya Pak ya. Tapi kalau orang Korea tuh opa-opa tuh masih muda-muda tadi. Kan wajahnya tuh apa tuh Pak ya, mulus gitu ya. Entah diapain kan. Kalau katanya di Korea itu umur 18 tahun itu hadiah ulang tahun ke-18 dari orang tuanya itu adalah operasi plastik. Itu hadiah ulang tahunnya Pak. Anak bapak gitu enggak? Usia 18 tahun hadiah ulang tahunnya apa? Operasi plastik. Ada bapak begituin? Yang sampah plastik tuh tempel-tempel ke muka ya. Itu kayak gitu katanya begitu. Terus saya tanya sama perempuan gitu ya. Saya sama perempuan. Kalian kalau ngelihat laki-laki yang gagah, sispek, terus badannya itu berbentuk di atas sampai ke bawah itu ada kelihatan lekuk-lekuknya. Kalian maaf nih Pak ya. Misalnya di mana Pak? Di kolam berenang gitu kan. Kolam berenang itu kan laki-laki itu kan ada juga yang betul celana ketat itu Pak ya. Kan nyeplak gitu. Tanya, kalian tertarik gak begitu? Tertarik kata dia. Sama juga kita ini. Jadi sama saling menarik. Jadi hadis ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki yang juga seperti itu, pakaian telanjang begitu. Misalnya dia habis sempat nge-gym. Orang nge-gym itu kata bapak mau dia pakai baju kayak gini, longgar-longgar ini. Maunya gimana Pak? Ketat, biar kelihatan otot lengan ini. Perempuan tertarik gak Pak? Tertarik dia. Belum tentu. Coba Pak tanya lagi lah. Pak tanya lagi. Kalau Bapak punya anak perempuan, tanyalah sama anak. Tertarik nggak? Ada juga sih sebagian perempuan itu tertariknya sama orang yang perutnya buncit Pak. Saya juga pernah tanya tuh Pak. Heran saya perempuan tuh. Kamu tertariknya sama siapa? Sama laki-laki yang perutnya buncit gitu. Lain, bukan six pack, one pack kata dia. One pack. Satu aja. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak kalau pakaian juga begitu dan membuat bapak mencondongkan dan dicondongkan, maka tidak akan mencium bau surga. Sama aja laki-laki perempuan. Maka bapak juga harus menjaga. Barang siapa yang membunuh orang kafir, ini kata siapa Pak? Kata surga ini. Hadis riwayat Bukhari ini. Siapa yang membunuh kafir muahad? Muahad itu kafir yang tidak menyerang kita, namanya kafir yang ada dalam perjanjian damai dengan kita, kafir zimmi, kafir yang ada dalam perjanjian dengan kita baik-baik saja dengan mereka. Terus maka dia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang muahad, orang kafir yang tidak ngapa-ngapain ke kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Pada surga itu tercium sejauh perjalanan 40 tahun perjalanan. Tadi berapa? 500 tahun. Sekarang berapa? 40 tahun. Berarti kan jauh juga. Lanjut hadis berikutnya. Lembah di surga itu ada lembah nggak Pak? Lembah itu kayak ngarai gitu ya, ngarai siano di Padang ya kan. Terus di surga itu ada lembah-lembah, tanamannya berasal dari ucapan subhanallah, alhamdulillah. Jadi setiap orang datang itu subhanallah tumbuh satu tanaman, alhamdulillah tumbuh lagi tanaman. Ini pemahaman hadis ini Pak. Sebenarnya tanaman-tanaman Bapak ini kalau Bapak ajak bicara dan Bapak ajak tasbih Pak, maka dia cepat berkembangnya. Cepat berkembang. Kalau dia tanaman bunga, maka dia akan berbunga semerbak. Kalau tanamannya berbuah, maka buahnya akan banyak. Sebenarnya hadisnya mengarahnya ke situ sih pemahamannya, hikmahnya. Makanya Bapak kalau punya tanaman bilang apa? Subhanallah, alhamdulillah. Dia akan bagus tumbuhnya karena dizikirkan. Tapi kalau di surga kita baca subhanallah maka tumbuh satu pohon. Tuh.
Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, maka ditanamkan untuknya sebatang pohon kurma di surga. Ya Bapak ucapkan itu, dan itu adalah milik Bapak. Luar biasa Pak ya. Semudah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu hanya dengan ucapan tasbih. Enak Pak ya, surga begitu. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Penghuni di surga yang terendah dan tertinggi diberikan apa? Kalau yang tertinggi diberikan apa? Yang terendah diberikan apa? Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa penghuni surga yang terakhir masuk surga ditawarkan mendapat seperti kerajaan, seperti seorang raja. Lalu ditambah lagi, lalu ditambah lagi, lalu ditambah lagi, dan masih 10 kali lipat lagi. Jadi Bapak dengar dulu awal-awal pernah hadis ini diungkapkan tentang surga. Ada orang yang terakhir masuk surga. Bapak masih ingat nggak hadis itu Pak? Dia bilang apa sama Allah? Ketika Allah memperlihatkan sama mereka, dia apa? Telaga Hud. Telaga apa? Kausar atau telaga Hud. Dia bilang, Allah bilang begini, kamu akan saya keluarkan dari neraka. Terus Allah perlihatkan apa Pak? Telaga Hud. Terus dia belum keluar ketika itu. Terus dia minta sama Allah, ya Allah, kalau betul saya dikeluarkan, maka sampaikan saya kemana? Ke telaga itu. Saya mau mandi. Kenapa? Orang sudah dibakar gosong. Pengen mandi untuk membersihkan diri. Apa jawab perkataan Allah? Kalau kau sampai ke sana, apakah kau tidak minta yang lain? Apa kata dia? Enggak, sampai di situ aja dah bersyukur aku ya Allah. Daripada di sini panas-panas, lebih baik di sana dingin. Benar kata Allah, benar. Kemudian dia disampaikan untuk sampai ke sana. Bapak pemahamannya nih, tidak ada orang yang bergerak dari neraka kecuali atas izin Allah. Itu pemahamannya di situ Pak. Nggak bisa dia berangkat aja, walaupun dia bisa melihat, tapi tidak mungkin bisa pergi saja kecuali atas izin Allah. Sampai dia telaga, ngapain dia telaga Pak? Dia mandi bersih. Setelah mandi Allah perlihatkan apa? Pohon. Di sana ada buah-buahan. Di situ dia mulai tertarik untuk makan. Orang habis mandi lapar, kepengen makan dan kepengen minum juga. Begini caranya. Haus. Terus gimana Pak? Apa kata Allah? Kau kan sudah janji tadi tidak akan minta yang lain. Apa perkataan dia? Itu terakhir ya Allah. Sampai ke sana aja biar bisa makan. Karena di surga, di neraka itu dapat makan nggak Pak? Dapat. Bukan nggak enak, emang nggak bisa dimakan. Duri yang dimakan. Setiap kali dimakan duri tembus ke bawah. Duri apa itu Pak? Duri sekam, duri pokoknya berat mungkin durinya itu ya. Dimakan tembus ke bawah. Minumannya nanah, darah, plangkin. Plangkin namanya Pak? Aspal, apa lagi Pak? Timah, perak. Itu minumannya. Ketika diminum tembus ke bawah. Itu gimana? Itu bukan minuman itu. Itu bukan minuman itu. Ya Pak ya. Kepengen karena lapar. Berlapar nggak berarti Pak? Lapar lah. Berarti kepengen makan. Habis makan disampaikan kemana? Kemana Pak? Di pohon nanti Allah perlihatkan teras surga. Kepengen berteduh di teras surga. Kan udah terakhir. Allah bukakan apa? Pintu surga. Kepengen masuk walaupun hanya di emperan pintunya aja. Setelah masuk, Allah bertanya kepadanya, apakah kau redho dengan ini? Redho. Betul-betul redho? Redho ya Allah. Dah redho ya Allah. Apa kau butuh lagi? Enggak. Dah cukup sampai di sini. Dibilang apa dah? Cukup. Aku redho ya Allah. Dah cukup. Dah cukup sampai di sini. Dah banyak nih ya Allah. Udah gitu dia. Udah apa? Udah merasa bahwa dia nggak pantas lagi untuk udah puas banget. Padahal itu cuma di mana Pak? Pintu tuh di emperan surga begitu ya. Apa kata Allah? Karena kau redho, aku tambah 10 kali lipat lagi seperti ini. Tahukah kalian, kata Nabi Muhammad, 1 kali redhonya itu berapa? Seluas kekuasaan Raja Sulaiman. Ada hadisnya kerajaan Sulaiman. Raja Sulaiman itu Pak,
Dari Palestina sampai ke Yaman. Berapa negara itu Pak? Paling kurang 11 negara itu Pak. Kalau sekarang ya 11 negara itu dikuasai sama siapa? Raja Sulaiman atau Sulaiman. Itu kali 10. Berarti 110 negara dikuasai sama orang yang terakhir masuk surga. Oke, gitulah luas surganya. Luar biasa Pak ya. Ntar lagi dibuka pintu. Sebentar ya, sabar Pak ya. Sedangkan penghuni surga yang tertinggi dimuliakan Allah dan diberikan sebesar yang tidak terdetik dalam hati. Oh, gede betul. Yang terakhir aja 110 negara, seperti 110 negara dia kuasai. Negara kita di Indonesia di dunia ini berapa Pak? Di dunia ini Pak? Bapak tak pernah lihat peta, susah pula saya menjelaskan. Hampir 200. Hampir berapa? 200 lebih. Pak lihatlah peta dunia tuh. Itu 200 lebih negara-negara Pak, besar dan kecilnya. Kalau 110 berarti separuh dunia Bapak yang menguasai. Hebat enggak? Hebat. Bapak lebih jangan nyerempet nanti orang marah. Ya sini aja lah. Nah. Sedangkan penghuni surga tertinggi dimuliakan Allah dan diberikan. Dah lanjut. Keridhaan Allah. Jadi Pak, penghuni surga itu Pak yang tertinggi tadi, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada seluruh penghuni surga, hai penghuni surga. Mereka menjawab, labbaika wa sa'daika ya khairu biyadaik. Apa itu Kak? Labbaik itu aku ya, pokoknya ya aku penuhi dengan labbaik wa sa'daik, bahagia biadik, di atas kekuasaan Tuhanmu ya Allah. Oh bahagia aku panggil. Begitulah aja. Jadi jawabannya itu enggak iya aja Pak, tapi Bapak sangat sopan orang surga itu Pak. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Bapak nih dipanggil kan. Nah, kalau orang Jawa tuh punten, gimana? Bukan punten apa? Nggih, kalau bukan nggih aja, kalau tambahan yang bagusnya Bapak panjang-panjang gitu. Dalam, bukan gitu aja Pak. Pokoknya sama tambah lah. Enggak, kayaknya di dunia ini susah kita mencari kata yang apa ya? Yang seindah itu ketika dipanggil. Kalau ya itu normal. Ini bukan, tambah panjang-panjang. Allah memanggil, "Hei penghuni surga, labbaika wa sa'daika baina yadaik." Pokoknya panjang begitulah. Panjang begitulah. Dia Bapak dipanggil, jawabannya saking bahagianya begitu biasanya. Terus mereka menjawab, "Panggilanmu dan mohon kebahagiaan kepada segala kebaikan dari kedua tanganmu." Terus Allah berkata, "Apakah kamu sekalian telah ridho?" Kata Allah. Apa jawaban dia? Mereka, "Kami tidak apa? Kenapa kami tidak ridho ya Tuhan? Padahal Engkau benar-benar telah memberikan apa-apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-makhluk-Mu." Artinya sangat ridho ini. Allah berfirman, "Tidakkah kalian mau aku beri yang lebih utama?" Ternyata segitunya masih ada yang lebih utama lagi. Mereka berkata, "Ya Tuhan, apa yang lebih utama daripada ini? Pada itu." Maksudnya surga. Apalagi ini sudah utama banget. Allah berfirman, "Aku curahkan keridhoanku kepada kamu sekalian, maka aku tidak akan murka kepadamu sesudah itu buat selama-lamanya." Jadi yang paling tinggi itu Bapak keridhaan. Memang paling tinggi itu Pak. Jadi kalau nikmat itu misalnya maaf nih Pak ya. Pak, kita dikasih harta warisan sama orang tua senang nggak Pak? Senang. Tapi kalau dikasih keridhaan, harta warisan juga, bukannya keridhaan, harta warisan juga, tapi keridhaan juga. Kira-kira gimana Pak? Berlipat-lipatlah kesenangan itu. Radiyatum mardiyah. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Itu Pak, ridho itu paling tinggi itu. Jadi pokoknya Allah kalau ngelihat kita tuh senyum. Itu tandanya ridho. Misalnya kalau Bapak kalau dikasih sesuatu sama orang tua Bapak, dikasih, Bapak terima kan? Iya kan? Suka kan? Tapi dia nggak senyum, dia biasa aja ngasih. Kira-kira gimana? Ya senang juga, tapi kurang. Tapi ketika dia kasih, habis dia kasih dia senyum terus, kita ketemu senyum terus. Kira gimana Pak? Makin senang. Itulah kira-kira. Apalagi yang ridho itu siapa? Allah.
Allah melihat Allah Ta'ala. Jadi di surga itu kita bisa melihat Allah. Apabila seluruh penghuni surga telah masuk surga, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka. Ini hadisnya berulang-ulang, di kemarin udah jelasin juga Pak ya, tapi diulang-ulang untuk menguatkan hati kita biar Bapak pengen masuk surga. Apakah kamu sekalian menginginkan sesuatu tambahannya? Kata Allah kepada mereka. Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih, dan bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Cukuplah ya Allah, gitu ya. Maka disingkapkanlah hijab, fayakshiful hijab, Allah buka hijabnya, hingga mereka merasa tidak pernah diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Pak, Bapak melihat Allah itu, lupa Bapak dengan nikmat luar biasa yang Bapak dapatkan di surga. Begitu hebatnya Allah Pak. Berarti melihat Allah adalah kenikmatan yang lebih-lebih daripada kenikmatan surga. Makanya Bapak pengen lihat Allah enggak? Jawablah sedikit, biar semangat, biar serius nggak? Pengen lihat Allah nggak? Matilah dulu. Kalau nggak mati, bisa nggak ngelihat? Nggak bisa. Bapak dengar nggak? Nanti di kerajaan kita nanti besok ternyata itu ahad kedua Pak. Jadi setiap hari saya datang sini. Ini adalah Sabtu pertama. Besok ahad kedua nggak Pak? Ahad kedua kan besok kan? Ahad 1 sekarang. Besok ahad 1. Serius? Ahad kedua besok. Ahad kedua besok berarti jadwal saya itu kan Sabtu pertama sama ahad kedua. Jadinya gimana tuh Pak? Hari ini saya datang, besok datang lagi. Padahal harusnya jaraknya kan seminggu. Tapi karena berdekatan, Bapak nggak paham cerita saya. Paham nggak? Besok saya datang lagi. Kerjaan kita di mana besok itu kan pelajaran kita apa Pak? Minhajul Qasidin itu ceritanya tentang meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu untuk melunakkan hati kita, meninggalkan Nabi Muhammad. Apa hubungannya ini? Ternyata berhubungan dengan ini Pak. Jadi Pak, Nabi Muhammad itu pernah ditawarkan gini sama Allah. Ketika dia mau meninggal itu, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini? Hai Muhammad, aku berikan kau pilihan, kau hidup sampai hari kiamat. Pilihan itu beliau berkata itu kepada budaknya itu namanya Maula Ubaidah, Maula Ubaidah. Ketika itu kan Nabi malam-malam itu berkunjung ke Baqi. Kenapa Pak? Kunjung ke Baqi. Hadisnya panjang sekali. Kunjung ke Baqi, kemudian dia berkata, berdoa untuk penghuni Baqi. Disitulah beliau nanti berkata, Hai Ubaidah, kata dia. Siapa namanya? Ubaidah. Aku ini sebentar lagi, tidak lama lagi, maksudnya akan meninggal dunia. Aku diberikan pilihan. Aku hidup sampai hari kiamat dan Allah janjikan semua dunia akan terbuka untukku. Dan aku menjadi raja. Maksudnya menjadi pemimpin tertinggi, akan menjadi raja. Kemudian Allah juga beri pilihan begini, apakah kau mau dimeninggalkan? Maksudnya meninggal dunia, kemudian bertemu dengan aku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku punya pilihan. Pilihanku adalah apa? Aku bertemu dengan Tuhanku dan kekasihku. Jadi itu pilihan Nabi Muhammad. Maula Ubaidah itu bilang apa? Apa kata dia? Ya Rasulullah, tidakkah kau pilih kami? Tidakkah kau pilih kami dan kau tetap hidup dan memerintah kami? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku lebih memilih Tuhanku. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, orangnya tidak tamak dunia, walaupun sudah diberikan apa Pak? Dunia. Bapak paham gak ini cerita ini? Diberikan dunia dan terbuka untuk Nabi seluruh dunia dan dia hidup sampai hari kiamat. Kalau Bapak ditawarkan itu, Bapak mau gak Pak? Jawablah dikit. Bapak masih muda terus, bukan tua-tua, muda terus, bisa istri banyak, duit banyak, kayak gitu-gitu. Ditawarkan begitu. Kenikmatan dunia ini kan selalu Bapak minta kalau doa Bapak. Apa doa Bapak selalu? Tolong Pak Ustaz, doakan saya agar panjang umur. Benar kan? Benar kan? Jawablah dikit. Benar kan doanya supaya panjang umur kan? Ya Allah doakan saya, ya dosa doakan saya agar banyak rezeki. Kan itu doa Bapak kan? Betul kan? Itu doa Bapak. Nabi sudah ditawarkan itu, tapi Nabi tidak mau memilih itu. Nabi lebih memilih apa Pak?
meninggal aja, ketemu sama Allah. Dunia ini bagi Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya ketimbang ketemu sama Allah. Kalau Bapak jawablah dikit. Bapak kepengen ketemu Allah atau pengen dunia nih? Kan nggak ada yang jawab mah. Nggak ada yang jawab mah. Kepengen lama hidup di atas dunia ini kan? Terserah Bapak lah. Ini cerita kita. Salam Allah kepada penghuni surga. Ini terakhir nih Pak. Tatkala penghuni surga berada di kenikmatan mereka, tiba-tiba nampaklah oleh mereka sinar di atas, dan ternyata Tuhan telah melihat mereka. Di atas saya mengucapkan, Assalamualaikum, wahai penghuni surga. Jadi Allah itu mengucapkan selamat untuk kalian. Kata siapa Pak? Allah. Terus itulah kiranya, kata perawi hadis, yang diceritakan Allah dalam firman-Nya apa Pak? Surat Yasin itu Pak. Salamun. Sebagai ucapan apa? Ucapan kepada ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Apa Pak? Dalam surat Yasin apa Pak? Ayat 58 apa Pak? Ayolah Pak. Apa Pak? Bapak ayolah. Ini terakhir nih Pak, terakhir kan ini, benar nggak terakhir nih? Bapak senang nggak nih? Iyalah, kalau ini terakhir kita buka pula dulu. Pak? Yasin surat berapa Pak? Surat 36 atau berapa? Suratnya berapa yuk? Mana? 36 kan? Ayat berapa tadi? 58. Mudah-mudahan memang betul ayatnya saya tulis. 58. Tampilkan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Hafal semua. Ya kan? Selamat itu adalah perkataan dari Tuhan kalian yang Maha Penyayang. Itu Pak ya. Enak juga ya zaman sekarang Pak, mau lihat Quran tampilkan langsung. Kalau zaman dulu bisa begitu Pak? Mana bisa. Dah habis ini Pak. Habis, ini kan? Terus Bapak, mereka apabila mereka memandang kepada Allah, maka mereka lupa akan segala kenikmatan surga sampai dia terhijab lagi dari Allah. Maksudnya Allah buka, habis itu Allah tutup lagi, baru mereka ingat lagi surga. Apabila telah terhijab mereka tinggalkan cahaya dan berkahnya. Mereka dalam rumah-rumah mereka. Jadi melihat Allah itu bisa dari mana Pak? Di rumah. Dah habiskan ini. Tapi Bapak tahu nggak, habis ini kata Bapak habis betul. Ternyata ini ada surga part kedua. Surga apa Pak? Cuman bedanya slide-nya dibedakan dikit. Ini tentang surga juga. Masih tahu, saya bilang sama Bapak itu lebih dari 100 halaman tentang surga. Bapak ada bosan belum? Kalau ada bosan kita pindah aja lagi ke yang lain. Jawablah, nanti kita kasih ini ya Bapak. Pokok bosan, yang lain aja bosan, surga ke surga aja. Ini Pak ya. Tapi ini serius Pak. Ini berapa slide-nya Pak? Baru 20 slide lagi nih Pak. Baru selesai surga. Berarti sekali-kali atau 2 kali lagi pertemuan, sekali mungkin selesai nih 20 surga. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Mohon maaf. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Terima kasih Pak ya. Baik, kita makan. Ada pengumuman dari Pak Ketua DKM. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.